Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas buku yang sangat populer dan bermanfaat, yaitu The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri terbaik yang pernah ditulis, dan telah membantu jutaan orang di seluruh dunia untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Apa saja 7 kebiasaan tersebut, dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam hidup kita? Mari kita simak bersama. Kebiasaan pertama adalah be proaktif. Kebiasaan ini berarti kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, dan tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah yang kita hadapi. Kita harus mengambil inisiatif untuk mengubah hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita harus fokus pada lingkaran pengaruh kita, yaitu hal-hal yang bisa kita pengaruhi, dan tidak terjebak dalam lingkaran kepedulian kita, yaitu hal-hal yang hanya bisa kita khawatirkan. Dengan menjadi proaktif, kita bisa menjadi pencipta masa depan kita, bukan sekadar korban dari masa lalu kita. Kebiasaan kedua adalah begin with the end in mind. Kebiasaan ini berarti kita harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam hidup kita, dan mengatur tujuan-tujuan yang sesuai dengan visi tersebut. Kita harus memulai setiap tindakan dengan memikirkan hasil yang diharapkan, dan tidak hanya mengikuti arus tanpa arah. Kita harus memiliki misi pribadi yang menjadi pedoman bagi kita untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Dengan memulai dengan akhir dalam pikiran, kita bisa menjadi pemimpin dari hidup kita sendiri, bukan sekadar pengikut dari orang lain. Kebiasaan ketiga adalah put first things first. Kebiasaan ini berarti kita harus mengelola waktu dan prioritas kita dengan bijak, dan melakukan hal-hal yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu. Kita harus membedakan antara hal-hal yang penting dan tidak penting, serta hal-hal yang mendesak dan tidak mendesak. Kita harus menghabiskan sebagian besar waktu kita di kuadran 2, yaitu hal-hal yang penting tapi tidak mendesak, seperti perencanaan, pencegahan, pembelajaran, dan hubungan. Kita harus menghindari kuadran I, yaitu hal-hal yang penting dan mendesak, seperti krisis, masalah, dan tenggat waktu, karena hal-hal ini akan menguras energi dan stres kita. Kita juga harus menghindari kuadran 3, yaitu hal-hal yang tidak penting tapi mendesak, seperti gangguan, interupsi, dan permintaan orang lain, karena hal-hal ini akan mengalihkan perhatian dan fokus kita. Dan kita harus mengeliminasi kuadran 4, yaitu hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak, seperti hiburan, pemborosan, dan kemalasan, karena hal-hal ini akan menyia-nyiakan waktu dan potensi kita. Dengan menempatkan hal-hal yang pertama di tempat pertama, kita bisa menjadi efektif dalam mencapai tujuan kita, bukan sekadar efisien dalam menyelesaikan tugas kita. Kebiasaan keempat adalah think win-win. Kebiasaan ini berarti kita harus berpikir bahwa ada solusi yang menguntungkan semua pihak dalam setiap situasi, dan tidak harus ada yang kalah atau rugi. Kita harus menghargai dan menghormati orang lain, dan mencari kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan sendiri. Kita harus memiliki mentalitas kelimpahan, yaitu percaya bahwa ada cukup sumber daya dan kesempatan untuk semua orang, dan tidak perlu bersaing atau iri dengan orang lain. Kita harus memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk mencapai hasil yang win-win, dan tidak bersikap pasif atau agresif. Dengan berpikir win-win, kita bisa menjadi kooperatif dalam berhubungan dengan orang lain, bukan sekadar kompetitif atau konfrontatif. Kebiasaan kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Kebiasaan ini berarti kita harus mendengarkan dengan empati dan penuh perhatian kepada orang lain, dan mencoba memahami sudut pandang dan perasaan mereka, sebelum kita menyampaikan pendapat dan saran kita. Kita harus menggunakan telinga lebih dari mulut, dan bertanya lebih dari menjawab. Kita harus menghindari menilai, menyalahkan, atau menasihati orang lain, dan lebih fokus pada memahami kebutuhan, masalah, dan kekhawatiran mereka. Kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kerangka acuan orang lain, dan tidak memaksakan kerangka acuan kita sendiri. Dengan mencari untuk memahami terlebih dahulu, baru untuk dipahami, kita bisa menjadi pengaruh yang positif bagi orang lain, bukan sekadar pengkritik atau penasehat. Kebiasaan keenam adalah sinergise. Kebiasaan ini berarti kita harus bekerja sama dengan orang lain, dan memanfaatkan kekuatan dan keunikan masing-masing, untuk menciptakan hasil yang lebih baik daripada yang bisa kita capai sendiri. Kita harus menghargai dan merayakan perbedaan yang ada di antara kita, dan tidak takut untuk berbagi ide, pendapat, dan pengalaman.
Kita harus mencari titik temu dan solusi kreatif, dan tidak bersikap defensif atau ofensif. Kita harus terbuka untuk belajar dari orang lain, dan tidak merasa tahu segalanya. Dengan bersinergi, kita bisa menjadi inovatif dalam menyelesaikan masalah, bukan sekadar imitatif atau repetitif. Kebiasaan ketujuh adalah Syarpen Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan ini berarti kita harus terus-menerus memperbaharui dan meningkatkan diri kita, baik secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, dengan berolahraga, makan sehat, dan istirahat yang cukup. Kita harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan otak kita, dengan membaca, menulis, dan belajar hal-hal baru. Kita harus mengembangkan hubungan dan perasaan hati kita, dengan bersosialisasi, berempati, dan berkontribusi. Kita harus menemukan makna dan tujuan jiwa kita, dengan bermeditasi, berdoa, dan menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip yang kita anut. Dengan mengasah gergaji, kita bisa menjadi lebih seimbang dan harmonis dalam hidup kita, bukan sekadar sibuk atau stres. Itulah 7 kebiasaan yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih efektif dan bahagia. Jika Anda tertarik untuk membeli buku ini, Anda bisa mengklik link di deskripsi video di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.